Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda sekalian yang sampai saat ini masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kita berada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi ke sekolah untuk belajar tatap muka di kelas masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat memahami bagaimana bentuk dari kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan suatu aturan atau cara yang dapat digunakan untuk menghitung semua kemungkinan dari suatu percobaan tertentu. Pada bagian pertama dari kaidah pencacahan, kita akan membahas mengenai aturan perkalian. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Misalkan, suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka pasangan kejadian dapat terjadi sebanyak M dikali N cara. Sebagai contoh yang pertama, jika seorang ibu mempunyai 3 kebaya, 5 selendang, dan 2 buah sepatu, maka banyaknya komposisi pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu dapat kita selesaikan dengan menggunakan kaidah dasar perkalian, yaitu di mana banyaknya kebaya, banyaknya selendang, dan banyaknya sepatu kita kalikan, yaitu menjadi 3 kali 5 kali 2, sehingga hasilnya adalah 30 cara. Pertanyaan selanjutnya, dalam suatu perjalanan dari kota A ke kota C melalui kota B, terdapat beberapa rute yang dapat ditempuh. Dari kota A ke kota B ada 4 rute, sedangkan dari kota B ke kota C ada 3 rute. Pertanyaannya, berapa banyak rute yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita dapat menggunakan rumusan dari aturan perkalian, yaitu rute yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B, yaitu dari kota A ke kota B ada 4 rute, dari kota B ke kota C ada 3 rute, maka dari kota A ke kota C berjumlah 4 kali 3 sama dengan 12 cara atau 12 rute yang dapat ditempuh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan perjalanan itu dimulai dari kota A ke B, ke C, kemudian kembali lagi ke kota B, kemudian ke kota A. Dengan catatan rute yang ditempuh boleh berulang. Ingat ya, catatannya rute yang ditempuh boleh berulang. Maka dalam hal ini penyelesaian yang dapat kita gunakan, ya, ingat tadi bahwa dari kota A ke kota B itu kan ada 4 rute, dari kota B ke kota C ada 3 rute. Nah, kalau rute itu boleh berulang, artinya rute yang tadi kita gunakan ketika kita pergi, boleh juga kita gunakan pada saat kita pulang. Sehingga banyaknya cara atau banyaknya rute yang dapat ditempuh yaitu 4 ya, kali 3 kali 3 kali 4. Ingat ya, 4 itu dari kota A ke kota B, kemudian 3 itu dari kota B ke kota C. Dan sebaliknya, dari kota C ke kota B ada 3 rute, dari kota B ke kota A ada 4 rute, sehingga totalnya adalah 4 kali 3 kali 3 kali 4 sama dengan 144 cara atau 144 rute. Nah, untuk soal yang selanjutnya, misalkan perjalanan itu dari kota A ke kota B, ke kota C, kembali lagi ke kota B dan ke kota A, tapi dengan catatan rute yang ditempuh tidak boleh berulang. Ingat ya, rute yang ditempuh tidak boleh berulang.
Nah, untuk penyelesaian masalah seperti ini berbeda ya dengan bagian B tadi, dimana untuk bagian C ini rute yang ditempuh itu tidak boleh berulang. Maka rute yang dapat ditempuh dari kota A ke kota B ke C dan kembali ke B kembali ke A, tapi dengan catatan tidak boleh berulang. Maka dari kota A ke kota B itu ada 4 rute, dari kota B ke kota C ada 3 rute. Tapi pada saat kembali ya, dari C ke kota B itu hanya tinggal 2 rute, dari kota B ke kota A itu tinggal 3 rute. Maka totalnya ada 4 kali 3 kali 2 kali 3. Jadi semuanya itu ada 72 rute atau 72 cara yang dapat ditempuh. Oke anak-anak, sekian dulu untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu berikan dapat dipahami dengan baik. Kalaupun ada yang kurang paham, silahkan kita berdiskusi di Telegram ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.